Di sini saya akan menjelaskan materi terkait biolistrik yang diampu oleh Ibu Ina Kurnia Astuti, STMT. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rebecca Disari Sumartono dengan NIM 12300220034. Pembahasan materi kita hari ini adalah yang pertama, biolistrik, kedua, macam-macam gelombang, yang ketiga, isyarat kelistrikan tubuh. Memasuki materi pertama, yaitu biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup dengan terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penyelenggaraan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini tertimbun di dalam pusat akal, harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh yang lain. Listrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitochondria. Melalui proses respirasi sel biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif yang permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas suatu atau membran. Kemampuan sel saraf atau neuron mengantarkan isyarat biolistrik merupakan hal yang sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB merupakan sebuah alat yang dinamakan DSP yang berfungsi mentransmisikan syarat dari sensor mikroneutron. Aktivitasi biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Kelistrikan merupakan suatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Pengamatan terhadap gaya listrik dapat ditelusuri sampai pada zaman Yunani kuno. Orang-orang Yunani kuno telah mengamati bahwa setelah batu amber digosok kepada batu tersebut akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu. Sedangkan kata listrik itu berasal dari bahasa Yunani. Elektron kelistrikan memegang peran penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet, yang timbul di dalam tubuh manusia serta digunakan listrik dan magnet pada permukaan. Memasuki materi yang kedua, yaitu macam-macam gelombang. Macam-macam gelombang. Yang pertama ada arus listrik bolak-balik, yang kedua arus listrik setengah gelombang, yang ketiga arus setengah penuh, yang keempat arus searah murni, yang kelima faradik, yang keenam sentakan faradik, yang ketujuh sentakan sinusoidal, yang kedelapan galvanik yang terputus, yang terakhir arus besi gergaji. Materi selanjutnya yaitu isyarat kelistrikan tubuh. Pertama ada IMG atau elektromyogram. Pengertiannya adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah elektromyogram dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Fungsinya, elektromyogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Cara penggunaan elektromyogram adalah sebagai berikut. Otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau syaraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot dihubungkan dengan syaraf via motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati saraf-saraf. Oleh sebab itu,
Gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor implant. Sistem kerja elektromyogram pada beberapa serat otot yaitu elektrodra permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektrodra jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Selanjutnya ada EKG atau elektrokardiogram. Pengertiannya yaitu pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dalam konduktif khusus. Cara penggunaannya yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini dilakukan dengan menempelkan 10 elektrodra di dalam dada atau anggota tubuh pasien. Lalu aktivitas listrik akan bekerja dalam bentuk grafik dengan pola pasien yang berbeda setiap fase detak jantungnya. Fungsinya yaitu merupakan standar untuk mendiagnosis jantung, memandu tingkat terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai ada infark atau jantung akut, digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung, kadang-kadang digunakan untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, membantu menemukan gangguan elektrolit, dan yang terakhir mengungkap penemuan abnormalitas. Selanjutnya ada EGG atau elektrokardiogram, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menyelam makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Cara kerjanya yaitu elektrodra yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Fungsinya, elektrokardiogram berfungsi untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau MAG, dan bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mulutrik pada lambung. Selanjutnya ada ENG atau elektroneurogram, yaitu sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Fungsinya untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan kondusif saraf motoris dan sensoris, serta menentukan penderita miastenia. Cara penggunaannya biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi, yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektrodaya yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektrodra mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya ada ERG atau elektroretinogram. Pengertiannya adalah tes mata mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Fungsinya untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara penggunaannya, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata, dan lensa kontak yang akan dipakai pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Selanjutnya ada EOG, yaitu elektroorkulogram. Pengertiannya yaitu suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea, retina sebagai akibat perubahan posisi gerakan mata. Fungsinya untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial karena kornea
retina sebagai akibat perubahan posisi dalam gerakan mata. Cara penggunaannya, sepasang elektrodi dilekatkan kedua sisi mata. Potensial IOG didefinisikan sebagai 0 untuk massa yang melihat lurus sebagai titik rujukan rule IDG. Memberikan informasi tentang orientasi mata, selain kecepatan angular angularnya juga ditentukan. Elektrogunasi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi IOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata. Gerakan mata tidur dan suatu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Serial ECG bergantung pada otot mata yang sistem vestibular atau keseimbangan. Contohnya ada EEG yaitu elektroencephalogram. Pengertiannya yaitu rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Cara penggunaannya dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di bawah mata. Aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia atau perawatan. Jadi itu tadi kesimpulannya, yaitu saat kita melakukan fungsi khusus tubuh banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal ini dihasilkan dari proses elektrokimiawi sebagai tertentu. Dengan mengikuti sinyal dengan selektif, kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tertentu. Sinyal listrik tersebut, sinyal listrik yang direkam dari jantung, elektrokardiogram atau EKG, dari otak, elektroencephalogram atau EEG, dan dari otot elektromyogram atau EMG merupakan sinyal yang paling banyak diketahui. Kita juga membahas sinyal-sinyal yang kurang dikenal, misalnya dari retina, elektromyogram atau EFG, dan dari otak mata. Apabila ada salah kata atau salah tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.